Dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur kabur warga. aja lah, jangan balik lagi. Lagi-lagi, hashtag kabur aja dulu muncul ke permukaan setelah adanya gelombang sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah belakangan. Mulai dari ribut-ribut soal kebijakan gas melon yang dibatalkan, isu gaji ke-13 hingga efisiensi anggaran dan sebagainya. Sejatinya, optimisme akan berbagai gebrakan pemerintah itu ada. Namun tak dimungkiri, sejumlah kritik pedas pun turut dilayangkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akhirnya merembet pada munculnya hashtag kabur aja dulu. Sebuah ajakan untuk bermigrasi ke luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana muara dari ajakan kabur aja dulu dan seperti apa datanya? Menurut laporan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, tagar kabur aja dulu sudah mulai dicuitkan sejak tahun 2023. Namun, pada tanggal 6 Februari 2025, cuitan dengan tagar kabur aja dulu tiba-tiba mengalami lonjakan. Saat itu, kalayak baru saja diramaikan oleh isu kebijakan buatan Kementerian SDM terkait penyaluran gas subsidi 3 kg. Saat itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mulanya berencana mengganti status pengecer menjadi subpangkalan resmi supaya distribusi gas subsidi bisa tepat sasaran dan termonitor dengan baik. Namun sayang, imbas kurangnya sosialisasi, muncullah gelombang ketakutan akan kelangkaan gas melon. Antrian gas 3 kilo mengular di mana-mana hingga turut memakan korban jiwa. Akhirnya, kebijakan pun dibatalkan. Setelahnya, muncul isu soal penghapusan gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang akhirnya langsung dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan berbagai kekhawatiran lainnya. Namun, dari semua dinamika di masyarakat, semuanya seolah berdasar pada kekhawatiran akan keberadaan kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang telah ditekan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi itu tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Pasalnya, dalam Inpres itu, Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Sederet implikasi dari anggaran itu pun satu persatu bermunculan. Rabu 12 Februari 2025, Kompas.com telah mengkurasi ada 9 dampak yang ditimbulkan dari pemangkasan anggaran. Berikut 9 dampak pemangkasan anggaran 2025 per 12 Februari 2025. Sejumlah dampak itu pun dikorelasikan dengan gelombang ekspresi frustasi warganet yang berujung pada kemunculan tagar kabur aja dulu. Namun, benarkah dinamika pengambilan kebijakan pemerintah menjadi faktor pendorong munculnya gerakan migrasi ke luar negeri? Tagar kabur aja dulu memang disebut Ismail Fahmi sebagai reaksi frustasi warganet akan kekhawatiran situasi di Indonesia. Namun, tak bisa dipukul rata bahwa keinginan untuk migrasi sepenuhnya disebabkan oleh kekhawatiran atas kondisi di Indonesia pasca berbagai gejolak imbas kebijakan efisiensi anggaran. Ismail Fahmi menjabarkan ada 5 situasi yang membuat frustasi warganet dan memunculkan keinginan untuk hidup di luar negeri. Merasa kualitas hidup menurun, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan ekonomi, berharap memiliki masa depan lebih baik, dan skeptisisme atas kebijakan pemerintah. 5 situasi itulah yang disebut Fahmi sebagai pendorong munculnya gerakan kabur aja dulu. Memang ada faktor ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah. Namun faktor itu bukanlah satu-satunya pendorong keinginan warganet untuk mencari sesuap nasi di negeri orang. Pertanyaan selanjutnya, harapan apa yang dibawa dari gerakan kabur aja dulu? Pada umumnya, warganet yang ingin merantau ke luar negeri disebabkan oleh harapan akan perbaikan kualitas hidup. Namun, melalui survei yang dilakukan oleh perusahaan penyedia situs pekerjaan The Network yang bekerjasama dengan BCG dan Stepson Stamp, telah menemukan beberapa alasan para pekerja Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Ada 8 alasan mengapa tenaga kerja di Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri. Mulai dari pertimbangan kemajuan karir, alasan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, sampai peluang terpapar pertumbuhan teknologi yang lebih maju.
Berikut 8 alasan berkarir di luar negeri sesuai jawaban dari 3.260 responden asal Indonesia. Pertanyaannya, seberapa banyak pekerja migran Indonesia yang telah menunaikan tagar kabur aja dulu? Berdasarkan laporan bulanan BP2MI per Januari 2025, sudah ada 25.643 PMI yang ditempatkan di luar negeri. 10.143 laki-laki dan 15.500 lainnya perempuan. Adapun puluhan ribu PMI itu paling banyak terserap melalui skema P2P sebanyak 2.417. Baru di bawahnya disusul PMI melalui skema perseorangan sebanyak 1.847 dan diikuti skema-skema lainnya. Jika ditarik dari bulan Juli 2024, penempatan pekerja migran Indonesia tertinggi ada pada bulan Januari 2025. Bisa dilihat dari bulan Juli 2024 hingga Januari 2025, angka terendah ada pada September 2024 sejumlah 2.733 orang dan tertinggi pada Januari 2025 sebanyak 25.643 orang. Artinya, sejauh ini, minat pekerja migran Indonesia memang meningkat seiring dengan ramainya seruan tagar kabur aja dulu. Ribuan pekerja migran itu tersebar di berbagai negara. Namun ada 10 negara utama yang menjadi tujuan kerja bagi PMI. Pertama ada Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Italia, Brunei Darussalam, dan terakhir Turkiye. Masih dari laporan BP2MI, profesi yang paling banyak dipilih PMI memang didominasi oleh pekerjaan kasar. Sementara secara global, profesi yang paling banyak dipilih berada di sektor industri dan pabrik. Dan posisi ketiga adalah sektor teknologi dan IT. Menariknya, meski profesi PMI didominasi oleh pekerjaan kasar, namun di satu sisi, minat calon pekerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi berada jauh di atas rata-rata. Dari 250 responden asal 50 negara di berbagai benua, Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan skor 72. Sementara, secara rata-rata, minat global mengembangkan kemampuan di sektor teknologi berada di skor 57. Jika minat tinggi itu bisa diwadahi, ada potensi besar pekerja Indonesia bisa semakin bersaing di kancah dunia di tengah pesatnya arus perkembangan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah merespons seruan kabur aja dulu? Ada beragam tanggapan dari pemerintah, terutama para menteri yang terkait dengan PMI dan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, mari kita dengar respons dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel terlebih dahulu. Menanggapi tren kabur aja dulu, Noel enggan ambil pusing dan menanggapi dengan gurauan. Namun, Noel juga mempersilahkan WNI yang ingin berkarir di luar negeri. Hal itu Noel sampaikan pada Senin 17 Februari 2025. Itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Adalah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Sementara, Menteri ATR BPN Nusron Wahid memberikan tanggapan berbeda. Nusron justru mengkritik orang-orang yang mengikuti seruan kabur aja dulu dengan mempertanyakan rasa cinta tanah air mereka terhadap Indonesia. Hal itu Nusron sampaikan pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Nusron, seruan kabur aja dulu menunjukkan sikap pesimis atas permasalahan yang ada. Setelah Nusron, ada respons dari Menaker Yasirli yang memiliki nada berbeda dari dua rekannya. Yasirli justru menanggapi seruan kabur aja dulu sebagai tantangan dan aspirasi yang harus dijawab oleh pemerintah. Menurut Yasirli, ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk bisa membuat lebih banyak lapangan pekerjaan yang baik. Hal itu disampaikan oleh Yasirli pada Senin 17 Februari 2025. Yasirli mengakui kesempatan bekerja di luar negeri memang ada. Sehingga menurutnya seruan kabur aja dulu bukan bentuk pelarian, melainkan peluang untuk meningkatkan kemampuan bekerja untuk nantinya kembali ke Indonesia. Kabur kemana? Ya kan namanya bang, hashtag kabur aja dulu bang di... Ya, kalau mau merantau itu bagus loh. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua
harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena lebih besar lagi masalahnya satu ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Gitu. Oke ya. Sebenarnya, selain bekerja ke luar negeri, ada pula pandangan yang lebih memilih untuk bekerja jarak jauh atau remote working kepada perusahaan di luar negeri. Tren remote working ini pun belakangan menjadi perbincangan hangat. Secara data, sesuai laporan SIG Decoding Global Talent 2024, minat WNI untuk melakukan remote working meningkat pesat. Dari 55% di tahun 2020 menjadi 71% pada tahun 2023. Country Marketing Manager Job Street by SIG, Sawitri Hertoto menyebut, ada sejumlah alasan WNI lebih memilih untuk bekerja remote ketimbang merantau ke luar negeri. Mulai dari pengalaman kerja baru dengan kompensasi yang menarik tanpa perlu menghadapi hambatan, seperti masalah imigrasi, izin kerja, visa, biaya relokasi, dan kendala bahasa. Namun, tak dimungkiri, profesi remote working memang secara umum lebih banyak berada di bidang teknologi atau yang melibatkan IT. Salah satu profesi yang banyak diminati adalah VA atau Virtual Assistant, termasuk bidang ekonomi digital. Adapun VA adalah seorang yang melakukan perencanaan perjalanan, jadwal agenda pertemuan, mengorganisir suatu acara, data, dan lain-lain. Dengan menjadi VA, seseorang bisa memperoleh penghasilan layak tanpa harus ke kantor tanpa meninggalkan pekerjaan utama atau urusan rumah tangga. Gaji yang ditawarkan pun kadang menggiurkan, meski ada pula resiko yang mengekor dari profesi remote working. Sisi gelapnya adalah bayaran di bawah perjanjian, banyaknya lowongan pekerjaan bodong, dan minimnya perlindungan bagi pekerja. Setiap orang berhak menentukan di mana mereka harus berkarir, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tak ada yang salah. Seruan kabur aja dulu pun menjadi salah satu ekspresi dari berbagai situasi yang dialami. Bisa karena memang ingin mengubah kualitas hidup maupun rasa frustasi atas kondisi negara. Masih banyak alternatif selain bekerja di luar negeri, salah satunya adalah remote working menjadi digital nomad. Untuk itu, simak terus kabar dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.